Warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa kelas manajemen investasi dan portofolio dimanapun berada. Selamat datang di mata kuliah manajemen investasi dan portofolio. Dosen pengampunya selama 1 semester ini adalah saya, Eka Yulianti. Mungkin beberapa di antara saudara ada yang sudah pernah diajar dan mengenal saya ya. Buku utama yang akan kita gunakan untuk mata kuliah manajemen investasi dan portofolio ini adalah yang pertama adalah Tanda Lilin ya, yang kedua adalah Jogianto. Nanti saudara harus beli salah satu dari buku ini. Yang paling sering saya pakai adalah yang buku Tanda Lilin. Ini adalah RPS yang akan menjadi pedoman kita kuliah selama 1 semester ini di mata kuliah manajemen investasi dan portofolio. Terdiri dari L1 sampai dengan L4. Saya jelaskan ya. L1 itu L1 pertemuan 1 sampai dengan 3, L2 pertemuan 4 sampai dengan 7, L3 pertemuan 9 sampai dengan 11, L4 sisanya. Untuk detailnya, bobot dan sebagainya saudara bisa lihat di RPS yang saya upload ya. Lalu dari L1 sampai dengan L4 itu eh, beberapa topik yang akan kita pelajari selama 1 semester ini ada 5 ya. Yang pertama ada teori investasi dan pasar modal, ada makhluk Markowitz nih ya, model Markowitz dan model indeks tunggal, ada penilaian kinerja portofolio nih namanya keren-keren banget nih ya. Ada Sharp, Trainor, dan Jensen, lalu ada model keseimbangan dan efisiensi pasar dan studi peristiwa. Tadi seperti yang saya katakan, untuk buku yang digunakan adalah Tanda Lilin ya, dan Jogianto, tahunnya boleh saudara cari yang terbaru. Langsung saja kita masuk ke konten materi ya. Sebagai informasi karena saya nge-record videonya mau maghrib nih, jadi saya agak cepat sedikit. Nanti mungkin saudara bisa ulang-ulang ya videonya. Dan tidak semua saya jelaskan secara detail karena ada beberapa yang akan saya tugaskan kepada saudara ya. Nah, ini introduction saja. Yang pertama tadi nanti saudara bisa baca sendiri. Kita mulai dari investasi. Investasi itu kalau saudara pernah belajar manajemen keuangan, investasi itu kan bagian dari fungsi manajemen keuangan ya. Investasi, ada pendanaan dan kebijakan dividen. Nah, investasi adalah bagian dari fungsi manajemen keuangan. Dalam konteks investasi yang saya jelaskan ini, investasi itu adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Nah, beberapa contoh kegiatan investasi itu contohnya saya beli saham, harapannya saya dapat keuntungan dari kenaikan harga saham atau pembagian dividen di masa yang akan datang. Itu contohnya. Lalu membeli buku pelajaran nih, analoginya saya contohkan sebagai investasi ya. Karena kalau misalkan saudara beli buku pelajaran sekarang nih, kemudian dengan buku itu saudara baca, kemudian saudara cakap, kemudian saudara bagus nilainya, IPK-nya bagus, lulus, lalu kemudian saudara mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan. Itu keuntungan di masa yang akan datang, seperti itu. Lalu terkait dengan kegiatannya, investasi itu saudara bisa lakukan di atau pada aset real dan aset finansial. Contohnya di sini sudah tertera dengan jelas ya. Kalau aset real, saudara bisa berinvestasi pada aktiva-aktiva yang berwujud ya. Contohnya adalah misalkan tanah, emas, bangunan ya, mesin ya, dan mesin misalkan ya. Lalu kemudian untuk aset finansial, saudara bisa berinvestasi pada surat-surat berharga. Contohnya deposito tuh maksudnya adalah sertifikatnya ya, sertifikat deposito, saham, obligasi, option, warrant dan sebagainya. Nah, lalu kemudian di sini ada pihak yang melakukan investasi. Tentu saja pihak yang melakukan kegiatan investasi itu disebut sebagai investor. Nah, investor di sini ada dua, ada investor individual, ada investor institusional. Contoh, investor individual itu kalau misalkan si Cinta, katakanlah si Cinta ya, si Cinta beli saham PT Ultra Jaya, berarti dia adalah seorang investor individual. Tapi kalau misalkan Unjani membeli saham PT Telkom, berarti dia adalah investor institusional gitu ya. Kemudian
Tentu saja berinvestasi itu kita memiliki tujuan ya, investor pasti memiliki tujuan. Intinya tujuan dari investor itu secara umum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Lalu untuk apa lagi? Untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mengurangi tekanan inflasi, menghemat pajak dan sebagainya. Nah, untuk yang mengurangi tekanan inflasi, dorongan untuk menghemat pajak, saudara bisa lihat ya atau saudara bisa temukan itu di buku ya penjelasannya. Lalu, nah di sini ada proses investasi. Proses investasi itu terkait dengan pemahaman terhadap return dan risiko sebetulnya ya, dan hubungan antara return dan risiko. Apa sih sebetulnya return itu? Nah, return itu adalah pengembalian ya, pengembalian atau imbalan yang diperoleh investor dari hasil investasinya. Itu return ya. Saya jadi bingung ya, saya nanya sendiri jadi jawab sendiri juga nih. Oke, return adalah keuntungan yang diperoleh oleh investor dari hasil investasinya. Sedangkan risiko nanti akan saya jelaskan berikutnya. Jadi intinya selama 1 semester ini sebetulnya kita akan membahas mengenai return dan risiko serta hubungan antara return dan risiko begitu ya. Nah, di sini hubungan risiko dan return itu adalah searah dan linear. Maksudnya adalah kalau dia semakin besar return yang diharapkan ya maka semakin besar pula tingkat risiko yang harus dipertimbangkan atau ditanggung ya. Nah, oke. Lalu intinya berarti dalam keputusan investasi yang kita bicarakan sekarang ini adalah selama 1 semester kita akan membicarakan mengenai return dan risiko serta hubungan antara return dan risiko. Begitu ya. Nah, oke ini. Lalu return itu secara definisi apa? Nah, saya nanya jawab sendiri lagi nih. Return itu adalah kompensasi atas biaya kesempatan dan risiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Kan yang namanya investasi kita lakukan saat ini, keuntungannya nanti kan di masa yang akan datang. Oleh karena itu harus ada kompensasi atas dana yang kita tanamkan saat ini langsung nggak keterima hasilnya, tapi nantinya itu kan nanti ada inflasi dan sebagainya, maka si return itu harus bisa mengkompensasi turunnya daya beli karena investasi, kemudian biaya kesempatan kalau kita uangnya dipakainya misalkan buat beli motor, bukan buat investasi saham, apa imbalannya gitu ya. Nah, makanya ada yang disebut sebagai return itu adalah kompensasi atas investasi yang kita lakukan. Nah, return secara teori dalam konteks investasi yang kita pelajari ada dua ya. Ada tiga sebetulnya. Nanti yang satunya lagi saya jelaskan di slide berikutnya. Ada expected return, ngomongnya harus gitu ya. Expected return itu adalah return yang diharapkan dari suatu investasi, sedangkan return yang terjadi disebut sebagai realized return atau actual return ya. Jadi return yang diharapkan itu adalah tingkat return yang diantisipasi investor di masa yang akan datang. Sedangkan return aktual adalah tingkat return yang telah diperoleh investor pada masa yang lalu. Itu actual return. Jadi kalau saya mau ngambil contoh return itu return ekspektasi. Saya harapannya returnnya dari investasi saya adalah 20%. Ternyata yang terjadi 18%. Berarti yang 20% ini expected return, yang 18% ini adalah actual return. Nah, lalu apa risiko? Risiko secara definisi diartikan sebagai kemungkinan perbedaan antara return yang diharapkan dengan return yang terjadi sebenarnya. Jadi gap, perbedaan. Gapnya di sini lebih ke arah rendah ya. Maksudnya return aktualnya lebih rendah daripada return yang diharapkan. Maka itu adalah risiko. Nah, tadi saya bilang ada satu lagi jenis return yang terkait dengan investasi. Ada return yang diharapkan, ada return realisasi. Satu lagi adalah return minimum yang diharapkan atau disebut sebagai return yang disyaratkan atau disebut sebagai required rate of return. Jadi kalau required rate of return itu gini, harapannya saya investasi dapat untungnya 20%. Kenyataannya atau minimal 17% lah gitu. Itu namanya return yang disyaratkan tuh, minimal 17% lah. Kenyataannya return yang saya peroleh 22%. Nah, itu adalah return aktual. Yang 22% return aktual, yang 20% return harapan, yang 17%-nya return yang disyaratkan. Gitu. Nah, untuk proses keputusan investasi ini bisa saudara pelajari di buku Jogianto atau di buku Tanda Lilin, sangat detail di sana ya. Lalu kita masuk ke pasar modal.
Nah, tadi kita bahas investasi ya. Investasi itu bisa dilakukan di aset real dan aset finansial. Di aset finansial kita bisa investasi di pasar uang dan pasar modal. Salah satunya adalah pasar modal. Kita cek di sini. Pasar modal itu berperan sebagai lembaga intermediasi, Saudara. Lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak surplus dengan pihak defisit. Siapa di sini pihak surplus? Nah, saya nanya, jawab sendiri lagi. Pihak surplus adalah pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana. Misalkan si Agung ya, si Agung misalkan. Agung memiliki tiap hari nggak bisa tidur, tiap malam nggak bisa tidur karena memikirkan uangnya mau dikemanain saking kayanya. Orang berarti itu adalah pihak yang kelebihan dana. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk berinvestasi di pasar modal dengan membeli sejumlah instrumen pasar modal. Lalu di sini ada pihak-pihak yang defisit nih. Pihak-pihak yang defisit itu contohnya perusahaan X ingin ekspansi tapi nggak punya modal atau modalnya kurang. Maka dia bisa salah satunya mendapatkan pendanaan dari pasar modal. Caranya dengan apa? Menjual saham. Nah, itu berarti dia si PT X tadi disebut sebagai pihak defisit ya. Next, lalu di pasar modal itu ada yang disebut sebagai emiten ya, saudara ya. Jadi emiten itu adalah sebutan bagi perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi dan pembelinya adalah masyarakat umum. Dalam konteks ini, emiten itu bisa ada emiten saham dan ada emiten obligasi. Kalau emiten saham berarti perusahaan yang menjual saham. Kalau emiten obligasi berarti perusahaan yang menjual obligasi. Nah, kalau emiten saham berarti dia menjual saham. Nama proses untuk pertama kalinya dia menjual saham disebut sebagai IPO atau Initial Public Offering ya. Nah, ini terjadi di pasar perdana. Ya, itu namanya IPO. Lalu kemudian selain dari IPO, emiten juga dapat melakukan penawaran umum terbatas atau yang disebut sebagai right issue. Right issue ini adalah dilakukan setelah terjadinya IPO ya saudara, begitu ya, penawaran umum terbatas. Nah, nanti akan kita bahas lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Lalu emiten juga ada yang disebut sebagai emiten obligasi. Nah, emiten obligasi ini adalah perusahaan yang menjual obligasi ya dan melakukan penawaran baik melalui IPO maupun penawaran obligasi berikutnya ya, seperti itu. Lalu di pasar modal itu tadi saya ceritakan ada yang disebut sebagai pasar perdana, ada yang disebut sebagai pasar sekunder. Ya, pasar perdana itu adalah pasar di mana saham atau instrumen obligasi atau yang lainnya diperdagangkan untuk pertama kalinya. Itu di pasar perdana. Nama proses penawarannya disebut sebagai IPO atau Initial Public Offering. Nah, jadi setelah sekuritas nanti dijual perusahaan di pasar perdana, barulah kemudian sekuritas diperjualbelikan oleh investor di pasar sekunder. Di pasar perdana, transaksi yang terjadi adalah antar investor dengan emiten. Sedangkan setelah saham itu atau instrumen itu diperjualbelikan di pasar perdana, maka selanjutnya akan diperjualbelikan di pasar sekunder. Ya. Di pasar sekunder itu merupakan tempat perdagangan atau jual beli sekuritas oleh dan antar investor. Jadi kalau di pasar perdana tadi transaksinya terjadi antara emiten dengan investor. Sedangkan di pasar sekunder transaksi yang terjadi adalah antara investor dengan investor. Ya, begitu. Nah, di sini pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual saham atau obligasi serta berbagai jenis efek lainnya yang tercatat di bursa. Nah, gitu ya. Lalu, apa saja yang diperjualbelikan di pasar modal atau yang kita sebut sebagai sekuritas atau dalam bahasa Inggrisnya security, security ya. Oke, sekuritas ya. Hmm, apa saja sih yang diperjualbelikan di pasar modal? Nah, saya nanya, saya jawab sendiri lagi ya. Sekuritas yang diperdagangkan sebetulnya kalau kita mau investasi di aset finansial itu bisa di pasar uang, bisa di pasar modal. Di pasar uang itu khusus untuk instrumen jangka pendek. Sedangkan di pasar modal itu khusus untuk instrumen-instrumen yang sifatnya jangka panjang, ya. Baik berbentuk hutang maupun ekuitas seperti itu. Nah, di pasar modal itu instrumennya yang pertama tergolong ke dalam sekuritas di pasar ekuitas. Di sekuritas di pasar ekuitas itu ada saham.
baik saham preferen maupun saham biasa, serta turunannya, yaitu RAIC dan waran. Lalu nanti saudara pelajari sendiri saham itu artinya apa, contohnya apa, nanti akan saya berikan tugas ya. Kalau sekuritas ini nanti baca ya, ada saham itu ada saham biasa, ada saham preferen, ada bukti RAIC ini turunannya, ada waran ini ada turunannya. Lalu sekuritas di pasar obligasi. Tadi yang pertama sekuritas di pasar ekuitas, yang kedua sekuritas di pasar obligasi. Berarti instrumen yang kedua adalah obligasi. Obligasi itu macam-macam ya, ada obligasi perusahaan, ada obligasi negara, dan obligasi konversi. Nanti kalau saudara kalau udah baca ternyata masih belum ngerti obligasi itu bedanya sama saham apa ya, boleh tanya saya di classroom ya. Oke, seperti itu. Jadi di pasar modal itu ada sekuritas di pasar ekuitas itu adalah saham, baik saham biasa maupun saham preferen maupun turunannya. Kemudian ada obligasi, itu banyak banget nanti macamnya, ada obligasi konversi, ada obligasi perusahaan dan sebagainya. Lalu ini jenis-jenisnya nih, ada obligasi negara, ada obligasi perusahaan. Lalu ada sekuritas di pasar derivatif atau di pasar turunan ya. Itu ada kontrak berjangka atau future contract sama kontrak opsi atau option contract ya gitu. Lalu ada yang disebut sebagai reksadana. Nah, reksadana ini adalah wadah yang berisi sekumpulan sekuritas. Jadi isinya macam-macam. Bisa sahamnya isinya ada 4, bisa investasi itu bisa isinya ada saham 4, saham-saham semua-muanya 4 saham isinya. Bisa dicampur sama obligasi. Jadi isinya adalah berisi sekumpulan sekuritas. Tapi dia dikelola oleh manajer investasi. Jadi kita cuma beli reksadana, isinya tuh udah macam-macam, paket lah istilahnya. Kalau yang tadi kita beli saham PT Ultra Jaya, berarti saya berinvestasi pada saham individu. Tapi kalau saya berinvestasi pada reksadana, berarti saya berinvestasi pada macam-macam sekuritas. Isinya bisa ada sahamnya, bisa ada obligasinya dan sebagainya. Dikelola oleh manajer investasi. Ya, jadi kita udah tinggal beli reksadananya, ya gitu. Di sini juga ada macam-macam, ada reksadana terbuka, ada reksadana tertutup, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran, ya gitu ya. Nanti saudara bisa pelajari sesuai dengan tugas yang saya berikan. Di sini ada beberapa lembaga untuk menunjang pasar modal. Nah ini juga tugas saudara ya. Gak apa-apa tidak semua minimal 3 nanti dijelaskan ya. Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat, Penasihat Investasi, Pemeringkat Efek dan sebagainya. Nah, ini ada profesi penunjangnya, ada akuntan publik, ada notaris, konsultan hukum, perusahaan penilai, dan sebagainya. Nah, tugasnya adalah saudara membuat mind mapping. Mind mapping itu begini, intinya adalah membuat rangkuman. Jadi, saudara membuat rangkuman yang tadi saya jelaskan, kan tidak detail tuh. Saudara buat rangkuman dalam bentuk bagan-bagan, bisa di kertas karton atau bisa apapun itu dibagus-bagusin yang menarik pakai warna, bisa bentuknya pohon-pohon dan sebagainya. Pokoknya nanti saudara kalau nggak ngerti boleh tanya di classroom ya mind mappingnya seperti apa. Intinya contoh gini, mind mapping mulai dari bullet yang pertama investasi, tanda panah investasi itu bisa dilakukan di aset real, kemudian aset finansial. Ini bisa pakai apa namanya pohon, misalkan pakai apa, aset real isinya apa aja, tanah, emas, bangunan, mesin gitu ya. Itu contohnya seperti itu. Lalu aset finansial bisa di pasar uang, bisa di pasar modal. Di pasar modal ada apa aja terus aja gitu. Jadi kayak membuat bagan tapi isinya teh rangkuman sebetulnya. Nah gitu, itu tugas yang pertama, mind mapping ya. Tugas yang kedua atau gini, nanti misalkan ada saham, saham itu saudara kasih gambar, bentuk saham tuh seperti apa sih gitu ya, di situ. Ya, jadi sahamnya itu seperti apa, ada gambarnya, terus surat obligasi itu seperti apa, boleh kasih di situ gambarnya gitu. Jadi buat mind mapping semenarik mungkin, nanti hasilnya, hasil mind mappingnya difoto, dikumpulkan ke KM, misalkan atas nama siapa nanti saya yang lihat mind mappingnya. Intinya mind mapping itu rangkuman ya saudara ya. Ini mapping double P ya harusnya ya, mind mapping. Oke. Baik saudara semuanya, itu saja pertemuan pertama dari saya. Mohon maaf nih, saya kelihatannya kayaknya buru-buru banget karena ini udah maghrib. Karena tadi beberapa, ini jadi curhat nih, saya 6 kali itu udah record video pakai PPT suara tapi laptop saya tidak kompatibel, jadi semoga yang ini berhasil ya. 6 kali rekaman, tadi yang pertama, kedua, ketiga tuh udah bagus banget detail, tapi tidak ke-save ya, itu detail. Jadi saya, apa namanya, penyelesaiannya jadi saudara
baca ya di buku, kemudian jangan hanya mengandalkan handout dari saya. Saudara, terima kasih atas perhatiannya. Semoga saudara bisa mempelajari video ini dengan baik dan bisa paham. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti di classroom. Oh ya, satu lagi. Kenapa alasan saya membuat video? Karena kalau kita selalu streaming, saya khawatir saudara kuotanya lumayan juga kalau dari setiap mata kuliah akan streaming. Jadi nanti untuk kedepannya mungkin sesekali kita akan kuliah streaming ya untuk tanya jawab, tapi saya akan mencoba membuat video-video seperti ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan